no Nihongo Sukyuichi bab 10. Nah, di bab 10 ini ada di slide pertama nani ga imas. Nani ga arimas. Nah, jadi ini kita pola yang digunakan untuk menyatakan ada suatu benda gitu. Baik itu benda hidup maupun benda mati yang mana. Benda hidup itu kita menggunakan imas dan benda mati kita gunakan arimas. Yang mana di sini imas ini berarti ada dan arimas juga ada kayak gitu. Langsung aja masuk ke contoh. Tapi sebelum itu jangan lupa partikelnya selalu ga. Kalau di belakangnya ada imas atau arimas, terus di sini ada kata benda, partikelnya selalu ga. Contohnya sensei to jisuse ga imasu. Ada peserta magang dan juga guru. Ada peserta magang dan guru kayak gitu. Terus kabang ga arimasu. Ada tas. Jadi arimas ini ada, kabang ini tas. Ga ini partikelnya. Oke, lanjut lagi ke slide kedua. Di sini ada tempat plus partikel ni nani ga plus imas. Jadi nani di sini kita ubah menjadi kata benda. Nah, jadi saya ulangi lagi, tempat plus ni plus nani ga plus arimas atau imas ya. Nah, jadi ini untuk menyatakan tempat keberadaan sesuatu ataupun suatu benda. Nah, di sini ada contohnya kyositsu ni sensei ga imasu. Ada guru di ruang kelas. Nah, di sini kyositsu itu nama tempat, yaitu kelas. Terus ini partikel tempat. Sensei ini bisa kita artikan sebagai kata benda, dan ga ini partikelnya, dan imas ini berarti ada. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, ada guru di kelas kayak gitu. Terus ini kyositsu ni isu ga arimasu. Ada kursi di kelas. Nah, jadi ini jangan lupa kalau ada nama tempat dan diawali dengan tempat dan diakhiri dengan imas atau arimas, partikel tempatnya adalah ni. Terus partikel bendanya ga kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Daremo imasen. Yang berarti tidak ada siapapun. Dan juga nanimo arimasen. Berarti tidak ada apapun. Nah, di sini contohnya kyositsu ni daremo imasen. Jadi daremo imasen ini sudah satu paket yang mana artinya tidak ada siapapun. Terus partikelnya ni. Oke. Kita artikan tidak ada siapapun di kelas. Daremo imasen ini artinya tidak ada siapapun. Kyositsu ini artinya kelas. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini partikel no untuk menyatakan posisi letak suatu benda. Nah, langsung aja ke contoh. Ini ada mobil dan ada depan. Kalau kita mau bilang di depan mobil, kuruma no mae, berarti depan mobil. Jadi di sini partikelnya no gitu ya. Terus kabang no naka. Kabang ini tas, naka ini dalam. Berarti kalau dibalik jadi dalam tas. Nah, isu no ue, atas kursi. Kayak gitu. Terus contoh kalimatnya seperti ini. Kabang no naka ni hon ga arimasu. Nah, kabang no naka ini kenapa dia pakai partikel ni? Karena kabang no naka ini merupakan nama tempat ataupun posisi. Jadi kita pakainya partikel ni, baru kita tambahkan bendanya partikel ga arimasu. Ada buku di dalam tas. Oke, selanjutnya di sini ada subjek plus wa plus posisi atau tempat. Terus partikel ni imas atau arimas. Nah, sama kayak tadi. Nah, ini sensei wa jimusho ni imasu. Sensei ada di kantor. Nah, jadi di sini kita tempatkan si sensei ini sebagai topik utama ataupun
si subjeknya. Terus di sini ada jimuso. Jimuso ini kantor, yang mana ini adalah tempat, dan partikelnya ni. Baru setelah itu imas. Sensei wa jimuso ni imas. Oke, jangan dilupain bahwa kalau jimuso ini nama tempat, kalau nama tempat itu partikelnya pasti ni. Kalau di belakangnya imas atau arimas. Kalau subjek ini terserah. Oke, jadi kalau subjek partikelnya tetap wa, tapi subjek yang terserah bisa benda mati ataupun bisa benda hidup, seperti itu. Kalau benda hidup berarti belakangnya imas, kalau benda mati belakangnya arimas. Terus yang terakhir di sini ada nani nani ya, nani nani ya, nani nani nado. Oke, untuk menyebutkan contoh suatu benda atau satu hal yang mana artinya itu sama seperti dan lain-lain. Nah, jadi di sini konteksnya misalnya ada beberapa benda di atas meja. Misalnya di atas meja itu ada beberapa benda, tapi kita hanya ingin menyebutkan 2 atau 3 benda aja sebagai perwakilan seluruh dari benda yang ada di atas meja tersebut. Jadi kita pakai ya nado, atau artinya itu dan lain-lain, seperti itu. Oke, contohnya Nihon ni Indonesia jin ya Vietnam jin nado ga imasu. Artinya ada orang Vietnam dan orang Indonesia dan lain-lain di Jepang. Jadi artinya itu sudah sepaket dan lain-lain gitu ya. Artinya ada orang Vietnam, Indonesia dan lain-lain di Jepang. Yang mana makna dari kalimat ini adalah di Jepang itu bukan cuma ada orang Vietnam dan juga orang Indonesia, masih ada lagi orang-orang dari negara-negara lain, seperti itu. Jadi Vietnam dan Indonesia ini cuma mewakili negara yang disebutkan di sini aja. Oke, jadi seperti itu.